You in the middle. Halo Bu Mria, halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan hasil dari desain skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Financial Distress, Inflasi, dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Matius Dili dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Yogi. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Latar belakang penelitian. Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun likuidasi. Financial distress sebagai suatu kondisi di mana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat. Financial distress adalah suatu situasi di mana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar, seperti hutang dagang dan beban bunga, dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Financial distress adalah masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan. Financial distress merupakan kondisi di mana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Situasi perekonomian di masa ini selalu menjadi peranan penting dan menjadi perhatian bagi para pelaku ekonomi. Pasar modal merupakan sektor ekonomi yang penting dalam sebuah negara. Pasar modal merupakan peranan strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi dan juga memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Pasar modal menjadi salah satu sumber pendanaan di luar perbankan. Pasar modal salah satu peranan penting dalam sistem perekonomian yang bekerja melalui sektor mekanisme pasar. Perusahaan yang memerlukan dana sering kali menjadikan pasar modal sebagai alternatif pendanaan. Keberadaan pasar modal akan mendorong perbaikan permodalan perusahaan yang kemudian akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pengembangan usahanya. Melalui pasar modal, masyarakat memiliki kesempatan yang semakin luas untuk melakukan investasi yang dianggap bisa menguntungkan sehubungan dengan hal tersebut. Maka diperlukan pasar modal yang sehat. Jika sebuah perusahaan berekspansi, maka perekonomian nasional akan meningkat, tenaga kerja akan banyak dapat terserap. Masyarakat juga memiliki penghasilan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan semua pelaku ekonomi dapat menjalankan fungsinya. B. Permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap indeks saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 2. Apakah suku bunga SBI berpengaruh terhadap indeks saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 3. Apakah inflasi dan suku bunga SBI berpengaruh terhadap indeks saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI)? C. Pembatasan masalah. Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi masalah terhadap financial distress, inflasi, dan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap indeks saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus IHK, sedangkan untuk menghitung harga saham LQ45 menggunakan PER. D. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap indeks saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). 2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga SBI terhadap indeks saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). 3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan suku bunga SBI terhadap indeks saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). E. Manfaat penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki manfaat sebagai berikut. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga bagi penulis karena dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui teori-teori yang didapat selama mengikuti proses perkuliahan. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dalam mengambil keputusan berinvestasi.
F. Kerangka pemikiran. Inflasi merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses investasi. Inflasi adalah suatu gejala yang menunjukkan harga-harga mengalami kenaikan secara umum. Jika tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan biaya produksi meningkat, akan mendorong harga bahan dan barang menjadi mahal, yang menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Menurutnya, daya beli masyarakat secara langsung akan mempengaruhi keuntungan suatu perusahaan, yang mengakibatkan pergerakan harga saham menjadi kurang kompetitif. Dalam pasar modal, ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa dan saham istimewa, di mana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing-masing sebagai berikut. Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang diberi hak untuk mengikuti RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPSB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue, penjualan saham terbatas atau tidak. Yang selanjutnya diakhiri tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Saham istimewa. Saham istimewa adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang biasanya akan diterima setiap kuartal. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham adalah suku bunga SBI. Jika suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia meningkat, maka investor akan lebih memilih menggali dana untuk mengikuti pelelangan dari penjualan SBI yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Indeks LQ45 adalah indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Menurut Kaya dan Theodosiou tahun 2009, financial distress adalah kesulitan keuangan dari perusahaan bisnis yang mengalami kesulitan keuangan, mengalami pertumbuhan profitabilitas, penurunan aset tetap, dan peningkatan tingkat persediaan dibandingkan dengan perusahaan sehat. Menurut Fahmi Irham tahun 2013, 270 sampai 271, saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Persediaan yang siap untuk dijual. Menurut Herlianto Didit tahun 2013, 151 sampai 155, pasar modal merupakan suatu gejala yang menunjukkan harga-harga mengalami kenaikan secara umum. Atau secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu barang atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan inflasi tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Menurut Sukino Sandono tahun 2004, 333 sampai 336, penyebab terjadinya inflasi yaitu inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi, dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa, sehingga menimbulkan inflasi. Kerangka konseptual. Financial distress, inflasi, dan suku bunga mempengaruhi harga saham LQ45. Selanjutnya, G. Hipotesis. Dalam penelitian ini kami berhipotesis H1. Financial distress berpengaruh positif terhadap harga saham LQ45. H2. Inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham LQ45.
H3, suku bunga berpengaruh terhadap harga saham LQ45. Yang selanjutnya, H, metode penelitian. A, bentuk penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal, karena meneliti hubungan antar variabel terhadap variabel lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD dan laporan tahunan Bank Indonesia atau BI. B. Definisi operasional variabel. Menurut Sugiono tahun 2016-39 bahwa variabel bebas atau X, variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. C. Metode pengumpulan pengolahan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Jakarta pada periode 2003 sampai 2007, yaitu sebanyak 25 perusahaan properti. Penelitian ini dilakukan dengan sensus, yaitu teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel. Kriteria sampel yang disesuaikan dengan penelitian ini adalah: yang pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; yang kedua, aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, memiliki laporan keuangan lengkap selama 5 tahun terakhir dari tahun 2003 sampai 2007. Diperoleh 25 perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki kelengkapan laporan keuangan tahunan selama 5 tahun dari 2003 sampai 2007. D. Teknik analisis data. Yang pertama, financial distress, diukur dengan Z-score Altman tahun 2000. Rumus Z sama dengan 0,12 X1 ditambah 0,14 X2 ditambah 0,033 X3 ditambah 0,006 X4 ditambah 0,010 X5. Penjelasan variabel Z sama dengan Z dikurangi skor indeks, X1 sama dengan modal kerja dibagi total aset, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 nilai pasar saham dibagi nilai buku total hutang, X5 penjualan dibagi total aset. Yang kedua, variabel inflasi atau X1. Inflasi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam indeks harga konsumen. Yang ketiga, variabel bunga atau X2. Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga sertifikat Bank Indonesia dalam jangka waktu 30 hari atau 1 bulan. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang dimengerti, kami minta maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.